sebelumnya ulun pribadi di sini mau mengimbaskan tentang pengimbasan pemahaman topik Merdeka Belajar supaya ada tingkat kabupaten, maka dilaksanakan di MGMP. Tentang Merdeka Belajar, kita walaupun pencetus utamanya menteri kita yang katanya beliau datangnya dari bukan Jawa Timur tapi ke Indonesia mau memberikan perubahan supaya kita jangan jauh ketinggalan. Waktu kita akan bersaing untuk pendidikan kita bisa menyuarakan pendidikan kita tetapi tidak ketinggalan. Makanya di filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu sepanjang masa. Kemudian harus bisa membawa siswanya bahagia. Setelah itu juga harus menyesuaikan keadaan zaman. Nah, dari zaman eranya Ki Hajar Dewantara, beliau sudah memvisikan bagaimana nanti pendidikan di Indonesia ini. Sekarang terbukti bahwa pendidikan kita harus digitalisasi. Kemudian juga harus bisa membawa siswa kita sesuai dengan era milenial sekarang ini. Nah, itu sudah bisa disejajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Yang menjadi pertanyaan, ada sebagian pendidik kita, guru kita, beralih lagi kurikulum kita. Kenapa pulang kayak ini? Yang semalam aja belum dikuasai, kok kayak ini lagi? Nah, itu berarti mari kita bersama-sama belajar dengan Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Jadi, apabila ada suatu perubahan, tentu saja kita sebagai guru juga diminta untuk bisa berubah. Karena tidak ada sesuatu yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Nah, perubahan itu tadi, kalau kita lihat yang untuk IKM, padahal sangat sesuai dengan kita guru BK. Di sini ada Merdeka Belajar. Kemudian dari Merdeka Belajar itu diinginkan bahwa di Merdeka ini ingin mencapai siswa itu bisa mencapai kemampuannya, kompetensinya sesuai yang dimilikinya. Kalau kita lihat di tujuan kita BK juga begitu, kita membantu siswa, BK memberi layanan agar bisa siswa tadi menemukan kompetensi yang dimilikinya sehingga masa depannya akan lebih baik. Jadi kalau kita lihat antara IKM dengan tujuan BK itu tentu saja sangat sesuai. Tetapi sejauh mana kita mempelajari hal tersebut? Nah, kalau kita lihat di sini mengenai diri dan peran sebagai pendidik, dari 3 pemahaman di sini sangat kebekaan belajar kebekaan benar apa yang dikenalkan dari kurikulum Merdeka Belajar. Di sini sebagai pendidik bahwa kita terus harus bisa belajar secara mandiri. Makanya pemandirian belajar dalam Merdeka Belajar itu oleh pemerintah, khususnya oleh Menteri Pendidikan, dibuatlah PMM. Kalaunya kita aktif dalam membuka PMM, semua masalah, semua materi yang harus kita kuasai ada di sana. Kemudian di sini juga tadi menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tiada tergantung dengan orang lain. Nah, ini kita hubungkan lagi dengan BK kita, layanan BK kita, bahwa dengan memberikan layanan BK kepada siswa, kita ingin siswa itu mempunyai kompetensi sehingga dia bisa menyelesaikan masalah yang dialaminya. Kita hanya sebagai mediator atau sebagai dia tempat meminta pendapat, tetapi yang menentukan siswanya sendiri. Nah, ini kalau kita lihat dari Ki Hajar Dewantara sangat kebekaan. Kemudian juga sebagai pendidik kita harus bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat manusia.
Makanya dalam melaksanakan pembelajaran kita sangat tidak diinginkan siswa itu menjadi objek kita, tetapi siswa kita anggap karena kita memberikan layanan, kita bisa memberikan bimbingan tanpa menjadikan siswa kita sebagai objek. Kemudian peran kita sebagai guru, atau sini kita tanya apa peran saya sebagai pendidik, sebagai guru. Itu kita satu dulu harus menemukan dan menghantarkan murid-murid kita mencapai cita-citanya. Makanya dari guru BK itu adanya asesmen, kemudian juga ada dari beberapa angket. Kemudian kita melaksanakan konseling, baik itu konseling kelompok atau konseling pribadi. Tidak usah menemukan siswa itu punya masalah dulu, tetapi dari asesmen awal kita sudah mengenali siswa kita, apa cita-citanya, apa latar belakang keluarganya, latar belakang pendidiknya, sehingga bisa menemukan antara apa yang dialami siswa, kemudian bagaimana menghantarkan cita-cita siswa. Kemudian seperti kata pengawas kemarin bahwa pendidikan sekarang ini berbasis data, jangan keringat dengan asesmen, kita mempunyai data sehingga apapun yang kita laksanakan untuk siswa semuanya bersamaan dengan data. Apabila suatu waktu kita ada komplain, kita bisa mengawinkannya dengan data yang kita punya, sehingga itu juga mempunyai bahan pijakan untuk kita, juga untuk siswa, bahan pengingat siswa. Maka kemarin kan ada cita-cita jadi dokter, kenapa jadi pembolos? Nah ini tadi data kita harus kuat. Kemudian juga sebagai pendidik atau sebagai guru kita memfasilitasi proses belajar siswa di kelas. Yang namanya fasilitas mungkin sudah memahami masing-masing, jangan sama sekali menjadikan siswa kita objek. Setelah itu setiap hal kecil yang ada kita temukan, baik itu di kelas maupun itu di lingkungan sekolah atau di lingkungan sekolah, itu menjadi bahan pertimbangan kita untuk mengantarkan anak mencapai cita-citanya atau menemukan kemampuannya.